Iya. dan dapat medal. Iya, paling banyak. Nah, gimana sih dapurnya tuh kayak gimana? Mungkin saya akan sedikit kasih tahu gitu di sini. Iya, Jadi berbagi. kami tadi punya pos. Juara Jadi tidak nasional semuanya internasional anak-anak itu mayoritas. awalnya memang dari anak olimpiade, tapi memang kita saring, kemudian kita lakukan pembinaan. Ini sedikit OSN Hall of Fame kami. Jadi setiap tahun kita selalu dapat medal di OSN. Kemudian ini yang terakhir kemarin ke internasional, yang satu dapat silver di informatika yang atau biologi. Kemudian ini 2019 dan yang ini 2020. Terakhir ini 2021 kami medals gold buat astronomi sama biologi, kemudian geografi dan informatika. Bronze medal informatika, silver medal geografi. Nah, yang mungkin uniknya di sekolah kami itu semuanya IPA, Bapak Ibu. Tapi untuk OSN-nya banyak IPS. Kayak gitu. Jadi kami untuk yang OSN sendiri melaksanakan pembinaan untuk yang IPS juga. Nah, ini 2021. Oh, sekarang yang 4 siswa tadi sedang pelatnas, 4-4-nya sudah mau masuk pelatnas 2. Jadi semoga nanti bisa terus lanjut. Kemudian programnya apa saja sih? Nah, yang pertama kalau tadi sudah tersaring, nanti kalau yang project ikut program project. Yang OSN itu ikut programnya yang pertama self study. Jadi mereka akan seperti diberikan kontrak seperti itu. Kalau kamu mau jadi pos gitu Olympiad team, ya harus mengikuti kegiatan yang dilakukan karena kami menginvestasikan juga untuk mereka. Mereka tidak bayar kalau untuk yang pelatihan Olimpiade ini sudah input ke SPP seperti itu ya. Tapi kalau anak-anak yang beasiswa kan mereka free banget kayak gitu. Self study itu biasanya ini hari Senin, Kamis, Jumat, tergantung dari nanti ada karena kita juga ada kegiatan seminar, guidance dan lain-lain tiap harinya. Nah, ini kalau tidak ada tutoring schedule. Kemudian ada discussion forum biasanya dengan kakak kelasnya yang memang sudah dapat medal, mereka mengerjakan soal bersama. Kemudian ada Olimpiade tutoring. Kami biasanya juga tutornya mengambil dari kebanyakan karena kami sudah punya banyak alumni yang punya medals ya, jadi kita meminta mereka untuk mengajarkan dan emang ada fee-nya ke mereka juga, kita kasih fee gitu. Kemudian nah ini jadi bisa nanti tutornya itu bisa dari teachers, bisa dari senior, kemudian bisa dari kalau sekarang online Olympiad coaching. Tapi kalau misalkan dulu atau sebelum pandemi ini biasanya dari sister school kami yang dari ya pribadi Bandung, pribadi Depok, Semesta, KBS, Banua, terus apa namanya Karisma Bangsa itu biasanya ke Karisma Bangsa untuk Olimpiade tutor kayak gitu. Misalnya selama 1 bulan, kemudian nanti pulang lagi ke sekolah masing-masing di bulan ketiga kesana lagi kayak gitu. Jadi semakin mendekati PSK itu nanti akan semakin sering kayak gitu. Jadi kita tidak menunggu dari pemerintah kan biasanya kalau misalkan udah lulus PSK nih nunggu dulu buat pelatihan ke provinsi, enggak, kita mandiri di bawah seperti itu. Luar biasa. Nah, ini ada jadwalnya juga untuk persiapan PSN dan lain-lain seperti ini. Jadi nanti ada online Olympiad coachingnya ada dua kali gitu. Misalkan bisa online, bisa juga ke Karisma Bangsa biasanya. Kemudian kami juga sudah punya learning source Olimpiade dan memang ini biasanya susah didapat Bu. Jadi kayak misalkan di internet itu nggak ada, hanya dimiliki sama anak-anak yang memang mereka sudah dapat medal, sudah pelatnas. Jadi kan soal Olimpiade itu tidak dibagikan kecuali yang pelatnas gitu. Nah, makanya mereka yang sudah pernah ikut pelatnas pasti mereka punya database dan itu kita minta mereka untuk bisa sharing ke adik-adiknya. Kemudian kita juga ada monthly evaluation, kemudian juga ada ini ada monthly evaluation dari akademik dan juga dari guidance. Kemudian ada seminar juga karena memang kemarin juga sempat kan dibilang sama Bu Ayu juga kalau misalkan anak-anak pintar tuh kadang diem banget, wah itu mah udah bukan jadi aneh lagi Bu di sekolah kita. Gapnya tuh besar banget. Di sekolah kami itu kan ada yang masuknya memang karena dia mampu kayak gitu ya. Ada juga yang memang dia dari Olimpiade yang kalau di kelas tuh jomplang banget. Kayak misalnya kalau kita ngelihat midterm test kayak gitu, ada yang dia tuh 100, ada yang 20 kayak gitu. Jadi ya memang itu tantangan di sekolah kami gitu, bagaimana caranya bisa menjabatani mereka semua kayak gitu. Dan anak-anak yang Olimpiade itu memang betul sekali untuk kemampuan komunikasinya, kemampuan sosialnya sangat kurang. Ada bahkan tadi Vincent itu
di Universitas Kanada, yang satu Nedi itu di MIT sekarang yang biologi, tapi dia ambilnya neuroscience di MIT-nya. Yang Vincent ini selama sekolah, dia anak Batam, dapat beasiswa di sekolah kami, tidur terus Bu di kelas. Dari kelas 10 jenuh dia kak diajar dulu kan jenuh dia kak dia belajar Iya, tidur kalau saya jadi sama kayak gitu nggak mau dia dijelasin kalau jadi bangun tapi pelajarannya bisa. Jadi dia sejak kelas 10 memang fokusnya informatikanya tuh dibagi itu malam-malam. Jadi emang seperti itu, jadi ya memang diperlukan perlakuan khusus gitu. Tidur aja 100. Oke, kemudian kalau untuk tadi ya udah sekilas untuk yang project yang ada di sekolah kami seperti itu Ibu dan Bapak, jadi mungkin bisa disesuaikan juga kalau misalkan mau mereplikasi silahkan kayak gitu. Kemudian kalau untuk implementation of RBL di kelas sendiri ini kayak terlalu kelihatan sih ya. Maaf biasanya bukan laptop digini dikira-kira smartphone gitu digedein Biasaan canggih tuh. iya biasa kan zoom kecil ini nggak bisa Nah, itu bukan layar. Ini implementation RBL-nya sebenarnya kalau di kurikulum Cambridge kita juga mungkin kalau yang ibu bapak susah gitu kayak bikin FPP, kami juga aduh gitu kok gimana ya kalau lihat bapak ibu guru yang bikin FPP sampai sedemikian bagusnya gitu, wah hebat banget gitu. Kalau kami tuh cuma gini aja Bu, jadi cuma topik, learning outcome, suggested activity-nya udah ada semua di kurikulum Cambridge-nya kayak Luar gitu. biasa. Sudah ditentukan. Jadi RPP Setermal itu ya? Betul, ya jadi kalau kami lihat, kalau kami analisis gitu ya di sesama guru-guru di kami, jadi kurikulum Indonesia tuh ngacu banget ke Cambridge gitu. Cuman memang jadi luas banget gitu. Kalau di Cambridge itu poin satu tip gitu. Kalau jadi di kurikulum Indonesia ini banyak cabangnya kayak gitu. Nah misalnya seperti ini, learning outcome-nya investigate, describe and explain effect of change in temperature on enzyme activities di kelas 2. Kemudian investigate, describe and explain the effect of change in pH and enzyme activities in the term of shape and fit and log and key sama seperti itu. Nanti suggested activity-nya itu sudah ada, misalkan bikin simple eksperimen. Nanti worksheet-nya juga sudah ada dan evaluasinya juga itu gitu. Saya evaluasinya juga sesuai. Tidak, jadi kalau misalkan di guru-guru misalkan ada memahami, ada menganalisis. RPP-nya pembelajarannya menganalisis, evaluasinya memahami kayak gitu. Enggak seperti itu kalau di kami, jadi itu mungkin kemudahan mungkinnya yang sudah kami dapatkan seperti itu. Ini evaluation papers-nya sudah ditentukan juga, misalkan bahas paper tanggal tahun berapa, page berapa kayak gitu sudah ada. Nah, kemudian di sini juga biasanya sudah diberikan basic Cambridge eksperimennya apa aja yang ada, misalnya pretestnya using apa, providing practical worksheet-nya apa. Jadi sudah inquiry-nya sudah ada gitu. Kami tinggal menjalankan itu gitu. Nah, kemudian kalau untuk dari situ, karena kemarin kita juga kan melihat ada langkah-langkah dari implemented RBL. Nah, kalau misalkan untuk diimplementasikan itu, kalau untuk mata pelajaran biologi saja bisa seperti ini gitu. Misalkan di first meeting di sini mereka dikasih stimulus dulu, misalkan dengan video atau misalkan kita bawa kemana gitu untuk mengetahuinya. Kemudian setelah itu mereka kami kelompokkan, kemudian mereka buat permasalahannya apa, kemudian nanti mereka kami minta untuk menuliskan permasalahannya apa, seperti itu. Setelah mereka menuliskan permasalahannya, kami sebagai guru akan melihat, oh permasalahannya sudah sesuai belum nih, kayak gitu, atau bisa reliable atau tidak, seperti itu. Nah, kemudian yang selanjutnya masih lama banget ya Pak. Nah, kemudian misalkan bisa di pertemuan kedua, baru nanti kita masuk kayak untuk proposal metodologi dan sebagainya. Nah, biasanya ini kami ada satu saat ketika yang guru tadi fisika, kimia, biologi itu akan menentukan satu topik yang nanti mereka akan membuat penelitiannya. Jadi mereka akan mengkonsultasikan untuk metodologinya, kemudian juga eksperimennya yang diawasi oleh kami gitu dari guru, kemudian akan membuat laporannya. Nah, tapi memang kami untuk yang ini tidak harus melakukan apa ya, kayak untuk proyek kan biasanya innovate atau misalkan sesuatu kebaharuan gitu. Kalau ini stage-nya biasanya mereka boleh misalkan melihat dari yang
sudah ada, direplikasi, diberikan mungkin perubahan sedikit-sedikit seperti itu. Jadi stage-nya lebih kecil dibandingkan dengan yang memang mereka masuk ke project departemen seperti itu. Nah, tapi kalau misalkan mereka emang ada yang bagus gitu ya, mereka akan lanjutkan itu ke project departemennya seperti itu. Nah, kemudian setelah selesai, mereka akan mempresentasikannya seperti ini, Bapak Ibu. Jadi kami sudah melakukan ini dari tahun 2017, tapi karena memang Cambridge dari tahun Memang dia Cambridge, sekolah Cambridge. seperti itu. Itu implementation RBL di kami. Tapi memang namanya mungkin nggak RBL gitu ya, memang saya tidak ada penamaan itu gitu. Oke. Oke. Oke,